Halo semuanya, gue mau nanya nih, pernah gak sih lo merasa dunia ini penuh tekanan dan lo butuh sesuatu buat nge-refresh otak lo? Nah, kadang hiburan kecil itu bisa jadi cara yang terbaik buat ngilangin stres. Kalau dari gue pribadi, pelariannya adalah dengan cara main game. Khususnya adalah game FIFA. Nah, hari ini gue mau cerita nih gimana perjalanan gue, ya bisa dibilang jago lah main FIFA. Dan gimana game ini ngasih pelajaran hidup yang lebih dari sekedar hiburan bagi gue. Siap dengerin? Oke, kita mulai ya. Tapi gue mau nanya lagi nih, pernah gak sih lo main FIFA sama temen lo dan lo bikin dia kesel karena lo nge-comeback dia di last minute? Nah, kalau main sama gue hati-hati aja sih. Soalnya bisa jadi gue yang bikin lo kesel pas last minute. Oke, sebelum gue mulai lebih lanjut, izinkan gue untuk perkenalkan diri gue terlebih dahulu ya. Halo semuanya, kenalin nama gue Riko. Dan hari ini gue mau cerita seperti yang gue bilang di awal, kenapa gue bisa dibilang jago main FIFA, dan kenapa gue suka banget sama game ini, dan gimana game ini ngasih pengaruh yang lebih dari sekedar hiburan bagi gue. Oke, jadi semuanya ini tuh berawal dari waktu gue kecil. Pertama kali gue pegang stick PS, yang gue coba itu bukan game GTA, bukan game Tekken, bukan game Need for Speed, ataupun lain sebagainya, tapi game FIFA. Nah, singkat cerita, bokap gue itu dari dulu sampai sekarang maniak bola banget nih dia. Suka banget nonton bola, terutama Liga Inggris. Gue inget banget tiap malam minggu tuh, pasti dia sering nonton. Nah, dan dari situ gue mulai penasaran sama dunia persepak bolaan. Makanya gue mulai coba-coba main FIFA. Karena gue pengen ngerasain gimana sih rasanya jadi pemain bola, walaupun cuma lewat layar TV sih. Dari situ gue langsung jatuh cinta banget sama game ini. FIFA itu bukan cuma sekedar game bagi gue. Ini kayak jembatan gue buat makin ngerti sepak bola lah. Dari strateginya dan persaingannya yang sehat. Dan buat gue juga FIFA itu menarik bukan karena cuma soal nendang bola ataupun ngegolin kelawan. Game ini juga ngajarin banyak hal. Misalnya gimana lo ngatur formasi, kapan lo harus nyerang ataupun bertahan, dan gimana bikin keputusan dalam hitungan detik. Nah, ini semua itu bisa dianalogikan seperti kehidupan nyata teman-teman, dimana lo harus ambil keputusan dengan konsekuensi yang bisa aja lo gak duga-duga nih. Dan yang paling gue suka dari FIFA itu dari grafiknya. Udah pasti teman-teman, grafiknya itu sangat memanjakan mata sekali ya, karena juga dari makin hari itu selalu berkembang, dia tiap tahun, tiap rilisannya selalu ada patch-patch terbaru lah. Nah, itu kenapa salah satu alasan gue suka banget sama FIFA. Dan juga ada lagi nih, karena game ini juga punya elemen kompetitif yang seru bagi gue. Jadi gue itu belajar gimana gue mengontrol emosi gue. Misalnya, lu bisa aja nih udah unggul 2-0, tapi kalau panik di menit-menit akhir, jadi skor kebalikannya jadi 2-3. Siapa sangka kan? Nah, gue belajar buat tetap tenang, fokus, dan percaya sama strategi yang gue jalanin. Kemampuan ini tanpa gue sadari kebawa juga nih ke kehidupan sehari-hari, kayak gue bilang di awal tadi juga sih. Misalnya pas gue lagi presentasi ataupun ngerjain tugas kuliah, gue jadi lebih ngontrol tekanan dan tetap fokus sampai akhir. Oh iya, kan tadi gue juga bilang gue bisa bilang diri gue jago. Jadi gue punya beberapa tips nih. Yang pertama itu udah pasti ya, latihan terus menerus itu nggak bisa dipungkiri, karena emang practice makes perfect. Jadi lo nggak bisa jadi jago kalau cuma main sekali doang. Harus ada effort yang lo lakuin lah. Lo harus bisa ngabisin waktu di sana. Dan juga gue suka ngulik trik-trik baru, ngatur formasi dan ngecek kelemahan lawan. Selain itu gue juga sering banget nonton video dari YouTube ataupun dari Twitch. Di situ gue belajar, gue menganalisis cara main pro player tersebut, gimana cara gerakan mereka, keputusan-keputusan yang mereka ambil di situasi tertentu. Dan juga lo juga harus ngerti nih tim lo sendiri, karena setiap tim di FIFA itu pasti punya karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya, kalau lo pakai Liverpool, lo harus ngerti gimana caranya manfaatin kecepatan, kayak kayak pemain Liverpool kayak Mohamed Salah, Darwin Núñez. Beda lagi kalau misalnya lo pakai Real Madrid, itu kayak pemain tengahnya tuh kayak Modric, kayak Valverde.
ngerti tim lo itu bisa lo bikin jadi lebih efektif dan gak asal-asalan. Nah, ada juga misalnya kayak lu jangan pernah panik lah kalau misalnya main FIFA. Karena FIFA itu game yang menuntut lo buat tetap tenang di segala situasi. Panik itu cuma jadi bakal bikin lo jadi salah passing ataupun bikin blunder. Ya gak perlu. Gue selalu ingetin diri gue sendiri buat nafas dulu, santai, dan fokus nyari celah buat serangan. Ini berlaku buat kehidupan nyata juga. Banyak masalah yang bisa diatasi lebih baik kalau misalnya tenang dan juga gak gegabah. Oke, jadi bisa dibilang FIFA itu bukan cuma sekedar game buat gue, karena game ini udah jadi bisa dibilang part of my life lah. Ngajarin gue banyak hal tentang strategi, kontrol emosi, dan yang pastinya itu ngasih pelajaran berharga tentang kehidupan. Jadi lewat FIFA ini gue belajar gimana cara tetap tenang di bawah tekanan, buat keputusan yang tepat, dan yang paling penting adalah menikmati prosesnya. Jadi buat lo yang belum pernah coba main FIFA, coba deh. Siapa tahu lo juga bisa dapat pelajaran yang gak cuma berlaku di game ini, tapi juga di kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih ya udah dengerin cerita dari gue. Semoga ini menginspirasi kalian semua, dan semangat buat lo semua. Enjoy the game, enjoy the life. Kalau misalnya ada salah kata, mohon maaf. Thank you all.